Kami akan memaparkan hasil dari kelompok kami tentang Bunda Maria diangkat ke surga oleh Asser Wiroginting, Berlian Depari, dan Grace Novianti Sembiring, dan selaku dosen pengampu kami, Bapak Paulinus Tibo, MTH. Siapa itu Maria? Maria adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Yoakim dan Ana adalah nama ayah dan ibunya. Sebagai seorang Yahudi, Maria sangat mengharapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Juru Selamat dunia. Dalam kehidupan Gereja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat sungguh istimewa. Gereja Katolik sangat menghormati sehingga dapat kita lihat begitu kuat devosi terhadap Bunda Maria. Penghormatan ini dilakukan oleh Gereja Katolik dengan berbagai macam dan devosi. Gereja Katolik memberikan bulan khusus yaitu Mei dan Oktober untuk menghormati Bunda Maria. Pada bulan Mei dan Oktober, Gereja Katolik mengajak umatnya untuk berdoa rosario, baik secara pribadi maupun berkelompok, baik di dalam lingkungan stasi dan sebagainya, ataupun lewat ziarah-ziarah ke Gua Maria. Dalam kehidupan liturgi Gereja Katolik menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan Bunda Maria mempunyai tempat yang istimewa dalam Gereja Katolik. Keistimewaan Bunda Maria. Maria dipilih Allah sebagai Bunda Yesus, di mana Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria diikutsertakan dalam rencana Allah. Maria mendapatkan peran yang sangat penting demi terjadinya kehendak Allah tersebut. Maria dipilih Allah menjadi ibu Mesias. Dalam peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat sebenarnya, Maria mengalami dua keterkejutan sekaligus kebahagiaan. Keterkejutan yang pertama adalah ternyata Mesias, seorang tokoh yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsanya, akan muncul. Keterkejutan yang kedua adalah ternyata Mesias ini akan hadir ke dunia melalui rahimnya sendiri. Tugas Maria. Tugas Maria tidak berhenti ketika ia mengandung dan melahirkan Yesus. Tugas Maria seperti dikatakan dalam Injil adalah mendidik Yesus, memperkenalkan Yesus pada bait Allah, memperkenalkan Yesus pada tradisi bangsanya, mendampingi Yesus, bahkan sampai menemani di kaki salib. Doa Maria sudah sering kita doakan seperti ibadat sore, yaitu dalam Kidung Maria yang terdapat pada Lukas 1 ayat 46-55. Dalam Kidung Maria sebetulnya terkandung iman Maria yang sangat dalam, yaitu Allah yang selalu setia pada perjanjiannya. Hidup kita ini didasari oleh perjanjian antara Allah dan manusia, di mana Allah akan memberikan berkat melimpah kepada manusia yang senantiasa yang percaya kepadanya. Dan dalam perjanjian itu Allah selalu setia, sedangkan manusia seringkali lupa dan tidak setia dengan perjanjian tersebut. Namun Allah sebagai pihak yang dirugikan berkali-kali
perjanjiannya dengan manusia dengan harapan manusia akan berubah. Di atas ketidaksetiaan manusia, Allah tetap setia. Bunda Maria diangkat ke surga. Sejak abad ke-6, gereja sudah merayakan pesta Maria diangkat ke surga pada setiap tanggal 15 Agustus. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 menyatakan keyakinan dan kepercayaan tradisional itu sebagai dogma atau ajaran resmi gereja, dengan menegaskan bahwa Bunda Allah yang tak bernoda dan tetap perawan sesudah hidup di dunia ini diangkat dengan jiwa raganya ke dalam kemuliaan surgawi. Bunda Maria diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan oleh kuasa Allah. Berbeda dengan Yesus yang naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Selain itu, tidak dikatakan bahwa Maria tidak meninggal, melainkan bahwa tubuh Maria tidak membusuk. Dogma ini tidak bertentangan dengan kitab suci, sebab kitab suci sendiri jelas menegaskan bahwa selain Yesus Kristus, atau bandingkan Markus bab 16 ayat 19 dengan Lukas bab 24 ayat 51 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Baik Henok maupun Elia juga tidak mengalami kebinasaan, melainkan diangkat oleh Allah ke surga. Atau bandingkan Kejadian bab 5 ayat 24 dengan 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11 dan Ibrani bab 11 ayat 15. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia telah bersatu dengan Yesus dan ia akan terus-menerus menyertai kita di dunia ini dengan doa-doanya. Mengingat bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Atau bandingkan Yakobus bab 5 ayat 16. Maka bisa dibayangkan betapa besar kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah melalui peristiwa pengangkatannya ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Dengan pengertian dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja, yang nyata ada dalam tertulis para bapa gereja. Gereja Katolik Roma mengajarkan sebagai dogma bahwa Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus, setelah menyelesaikan perjalanan hidup duniawinya, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Pengangkatan Maria ke surga, di mana Kristus dalam pernyataan perjamuan terakhirnya menjelaskan, ketika aku pergi dan menyediakan tempat untuk kamu, aku akan datang kembali dan akan membawamu bersama dengan aku. Di mana aku berada, di situ juga kamu harus ada.